Halo Sobat Sejarah Bersuara, balik lagi bareng kita. Kenalin, gue Andini. Dan gue Raisan. Nah, senang banget bisa menemani kalian hari ini. Di sini kita berdua punya topik yang sangat ngena nih buat anak muda zaman sekarang. Bener banget, kita hari ini bakal ngobrolin 2 tokoh luar biasa dari awal abad ke-20 yang semangatnya masih terasa sampai sekarang nih. 2 nama besar yang lahir di tahun yang sama, yaitu tahun 1879, yang bernama Raden Ajeng Kartini dan Ernest Doesdeker. Nah, 2 jalan perjuangan yang berbeda, tapi ujungnya satu, Indonesia yang merdeka dan setara. Dan biar obrolan kita makin seru, kita kedatangan 2 narasumber, yaitu Diki dan Tavia. Halo kalian. Halo semuanya. Makasih ya udah ngundang gua ke sini. Seneng banget bisa ngobrol di Sejarah Bersuara. Pasti dong. Dengar-dengar karena tadi aku udah dengar topiknya, keren banget nih. 2 tokoh yang perjuangannya beda tapi sama-sama punya semangat untuk Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bakal mulai ke segmen yang pertama. Oke, kita mulai dari sosok perempuan inspiratif yaitu Raden Ajeng Kartini. Tavia, boleh ceritain sedikit gak sih tentang beliau? Dengan senang hati, Kartini ini lahir di Jepara dalam keluarga bangsawan. Banyak yang iri dengan kehidupannya. Namun mereka lupa satu hal. Kartini hidup di mana masa perempuan harus berada di balik tembok. Tidak bebas menentukan sekolahnya, juga tidak bebas menentukan masa depannya. Nah, dan yang paling kerennya lagi, Kartini tidak tinggal diam. Ia menggunakan surat sebagai jembatan untuk belajar dan bertukar ide dengan sahabat-sahabatnya yang berada di Belanda. Dari suratnya juga terlihat betapa cerdas, kritis, tapi juga lembut hatinya. Ia pernah bilang bahwa perempuan itu bukan berhak, Tetapi, manusia yang berhak belajar dan berkaya. nah, walaupun Kartini wafat di usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama, gagasannya sudah tumbuh. Dia mendirikan sekolah-sekolah perempuan. Karena inspirasinya, ia mengubah pandangan masyarakat lewat tulisan, bukan fisik. Nah, perjuangan lewat pikiran itu yang justru malah membuat itu abadi. Nah, tokoh pertama udah selesai nih. Sekarang kita pindah ke tokoh kedua, yaitu Ernest Doesdeker. Buat Diki, kamu mendalami tentang beliau kan? Pasti kalian pada penasaran kan sama tokoh ini. Nah, Betul. yaitu beliau lahir di Pasuruan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang seringkali punya posisi serba tanggung di zaman kolonial pada saat itu. Justru dari pengalaman itu rasa keadilan tumbuh kuat. Dan ia juga bukan cuma pembicara kan, tapi ia menulis di surat kabar, membela rakyat yang tertindas, bahkan yang dipenjara karena tulisannya, dianggap mengancam pemerintah kolonial. Nah, puncaknya beliau mendirikan Indian Party, sebuah partai tahun 1912. Itu partai politik pertama yang terang-terangan menuntut kemerdekaan Hindia Belanda. Visi itu terlalu berani sehingga partai ini cepat dibubarkan. Keberanian yang luar biasa itu untuk ukuran zaman itu luar biasa banget sih. Iya, saya juga suka. Gue juga suka nih ya. Ketika ia mengganti namanya menjadi Danudirja Setiabudi, iya, itu bukti kalau nasionalisme lahir dari pilihan, bukan keturunan. Oke, jadi segmen pertama sudah selesai. Nah, kita lanjut ke segmen yang kedua. Nah, sekarang kita bakal bicarain tentang inspirasi. Apa sih pelajaran terbaik dari mereka? Yang pertama-tama, gue bakal nanya ke Tavia. Menurut Tavia, apa inspirasi terbaik dari Raden Ajeng Kartini sih? Kalau menurut gue sendiri ya,
Dari Kartini itu yang bisa gue jadiin teladan itu, gue belajar bahwa satu suara bisa membuka ribuan pintu. Ia bukan hanya menunggu keadaan itu berubah terlebih dahulu, namun ia juga sendiri yang memulai perubahan tersebut. Nah, kalau buat Diki, inspirasi apa pelajaran terbaik dari Setiabudi? Nah, inspirasi dari Edward atau Setiabudi ini menurut gua belajar soal keberanian melawan ketidakadilan. Ia memutuskan untuk berdiri di sisi rakyat meskipun itu artinya melawan sistem yang menguntungkan dirinya. Semangat mereka itu emang kayak api kecil yang kemudian menjadi besar gitu, berkat generasi selanjutnya. Oke, karena itu hari ini dan hari seterusnya, api itu harus ada di tangan kita. Ngomong-ngomong soal api, gue lupa nyalain listrik nih. Listrik. Bisa-bisanya lagi podcast kayak gini dia masih inget trik. Oke lah, daripada nanti pembahasannya makin melenceng, kita langsung ke segmen yang ketiga aja gimana? Oke. Baik. Oke, kalau ditarik ke zaman sekarang atau orang-orang biasa sebut Gen Z, apa wujud perjuangan generasi muda menurut lo, Diki? Menurut gua, anak pemuda sekarang atau Gen Z atau Barudak Culture, perjuangannya bukan soal senjata, tapi soal pengetahuan yang harus nyata. Kita bisa ikut dalam gerakan pendidikan, kampanye sosial, inovasi teknologi, atau bisnis yang berdampak positif. Dan kita juga sebagai Gen Z bisa memanfaatkan media digital dengan bertanggung jawab. Kalau Kartini pakai surat, kita kan ada internet. Tapi potensi dan ancamannya masih sama-sama besar. Betul banget. Saat ini banyak anak muda yang sukses bikin gerakan dari sosial media atau bisa disebut Gen Z. Karena mulai dari literasi, lingkungan, sampai kesehatan mental. Nah, kuncinya juga tetap sama. Kita, anak Gen Z, harus mempunyai rasa peduli, kritis, dan mau turun tangan. Oke, pembahasan segmen 3 sudah selesai. Kita lanjut ke segmen 4. Nah, ada fakta unik nih soal Kartini. Sebenarnya, beliau ingin jadi guru dan meneruskan perguruan tinggi di Belanda. Tapi saat itu, zaman menahannya. Nah, betul Chan. Walaupun begitu, ia tetap mendirikan sekolah di rumah sendiri. Bagi gua ini bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berjuang. Dan yang sering kita lupakan juga, Kartini sebenarnya sudah terinspirasi dari pemikiran perempuan di Eropa tentang kebebasan dan juga pendidikan. Ia juga banyak membaca koran, majalah, sampai buku-buku yang berat yang bahkan orang Belanda pun belum membacanya. Wah, keren sih menurut gua. Jadi wawasannya itu jauh banget melampaui usia dan zamannya pada saat itu ya. Betul banget. Kartini juga bahkan mengusulkan reformasi sistem pernikahan untuk perempuan Jawa agar tidak lagi dijodohkan dengan pilihannya atau tanpa pilihan. Dan gagasan ini termasuk berani karena pada masanya juga itu menentang tradisinya. Ada juga fakta unik lain nih. Banyak yang mengira Kartini hanya bicara soal emansipasi perempuan. Padahal dia juga sangat peduli pada ekonomi rakyat dan pembangunan desa. Bahkan ia pernah belajar tentang pengolahan kerajinan supaya perempuan bisa mandiri secara finansial. Keren sih, berarti perjuangannya bukan menyentuh banyak aspek ya, bukan cuma pendidikan doang. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita geser ke Setiabudi. Menurut Topia gimana nih? Oke, menurut gue sendiri, Setiabudi ini selain sebagai politisi dan wartawan, beliau juga seorang petualang sejati. Ia bahkan pernah menjadi tentara sukarelawan dan ikut perang Boer di Afrika Selatan untuk membela rakyat pribumi yang juga tertindas dalam penjajahan. Berarti rasa anti kolonialnya itu masih terbentuk dari pengalaman langsung di medan konflik ya? Nah, betul. Setelah pulang ke Indonesia, ia makin yakin bahwa setiap bangsa berhak merdeka. Bahkan ketika diasingkan oleh pemerintahan Belanda, ia tidak menyerah. Ia tetap menulis, tetap menyebarkan ide kemerdekaan. Satu lagi yang menarik, Setiabudi itu sangat aktif dalam pendidikan. Ia ikut merintis lembaga pendidikan yang kemudian berkembang menjadi Teknis High School di Bandung yang sekarang kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Jadi kontribusinya itu melekat dalam dunia pendidikan modern kita. Jadi dua tokoh ini sama-sama meletakkan dasar pemikiran besar untuk masa depan Indonesia ya. Kartini lewat pendidikan perempuan dan Setiabudi lewat gerakan politik dan ilmu pengetahuan. Nah,
Mungkin segmen 4 cuma segini ya. Kita lanjut ke segmen 5. Nah, sekarang gue mau dengar harapan kalian tuh untuk pemuda dan bahasa Indonesia ke depannya. Mulai dari Tofia dulu deh, boleh? Oke, aku berharap pemuda Indonesia terus punya semangat untuk berpikir kritis dan tetap saling mendukung. Karena tanpa rasa kebersamaan, kita nggak akan mungkin bisa membangun bangsa yang lebih kuat. Nah, kalau gua, generasi Gen Z sekarang harus mengenang tokoh sejarah, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Tapi nggak cuma mengenang para tokoh, tetapi juga melanjutkan perjuangannya. Jadilah pemuda yang berani, mandiri, dan punya tujuan yang jelas untuk Indonesia. Oke, setuju banget Dik. Tapi perjuangan mereka nggak boleh padam. Kita sebagai penerusnya yang muda harus tahu cara menjaganya dan dengan tindakan yang nyata. Nah, Sobat Sejarah Bersuara, dari kisah Raden Ajeng Kartini dan Louis Dekker, kita bisa belajar banyak hal loh, bahwa perjuangan bukan hanya soal perang, tapi tentang keberanian berpikir dan keinginan untuk membuat perubahan. Dari habis gelap, terbitlah terang, kita belajar bahwa cahaya itu bisa datang dari siapa saja yang berani melangkah. Dan dari Louis Dekker, kita belajar bahwa nasionalisme sejati ada di dalam hati dan tindakan, dan bukan hanya pada kata-kata aja. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat Diki dan Tofia yang sudah berbagi cerita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa masa depan Indonesia dimulai dari semangat kita hari ini. Sampai jumpa, Sobat Sejarah Bersuara. Ernest Louis Dekker. Dua jajan. Aduh. Dua jalan. Dua jajan. Nah, di sini kita bakal ngobrolin dua top. Apa sih? Oke, kita mulai dari pertama, kita mulai dari sebuah perempuan inspiratif yaitu Raden Ajeng. Ia pernah bilang bahwa manusia perempuan. Tapi juga Bagaimana untuk belajar dan bertukar ide-ide. Pak, tinggal lagi digodongkan. Tuh, ketawa gila. Gua sudah gila. Dikasih dulu. Oh gitu. Oh begitu ya? Dari tokoh yang pertama yaitu biasa dari orang-orang itu apa wujud perjuangan dirimu? Kita mendirikan sekolah di rumahnya sendiri. Bagiku ini, bagiku ini. Jadi masih ingat. Dia tetap mendirikan sekolah di rumahnya sendiri. Bagi gua, ibu. Apa sih? Lanjut. Oh, udah. Saat ini juga pernah mengusulkan reformasi sistem perkawinan perempuan Jawa agar tidak lagi ada perannya. Ah betul, lupa. Reformasi sistem perkawinan untuk perempuan itu apaan sih? Atau mau perkawinan Sosok asli pelaku. Nah iya, bahkan hati ini juga pernah mengusulkan. Bagi gua, ini bukti bahwa keterbatasan beralasan berhenti. Dan ini benar
Oh,